Ave Maria Sobat Rasa Suci, kembali lagi bersama kami pada program Katekesa. Saat ini kita sudah bersama dengan Pastor Cornelius. Shalom dan salve Pastor. Shalom. Ya. Boleh Pastor perkenalan diri? Oh baik. Nama saya Pastor Cornelius Kuli Keban MSC. Sekarang berkarya di Manado sebagai Superior Daerah MSC Sulawesi Kalimantan Timur. Terima kasih. Dan Sobat Rasa Suci, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya seputar spiritualitas hati kudus Yesus kepada Pastor Cornelius. Ya, Pastor Kor ya, ini kita biasanya memanggil Pastor Kor gitu ya. Yang Pastor Kor ini kami ya bertanya sebagai umat awam, kira-kira spirit apa yang spirit sebagai iman ya. Kita melihat MSC ini kan punya spirit iman yang begitu istilahnya, kalau dari kami melihat itu, ini pastor-pastor MSC itu mereka menjiwai spirit ini, spiritualisme ini. Itu seperti apa yang pastor-pastor MSC itu istilahnya menghayatinya gitu. Baik, terima kasih banyak. Sebagai imam Bruder Frater MSC, kongregasi ini didirikan oleh Pater Jules Chevalier dengan spiritualitasnya adalah hati kudus Yesus. Pada zamannya Pater Chevalier melihat hati kudus itu sebagai obat penyembuh penyakit-penyakit zaman. Penyakit-penyakit zaman ini tidak hanya bersentuhan dengan penyakit-penyakit medis saja, tetapi juga pada perilaku-perilaku manusia yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dan itu perilaku-perilaku itulah yang disebut oleh Pater pendiri sebagai penyakit zaman. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini, beliau melihat bahwa hati kudus Yesus itu sebagai obatnya. Sebagaimana juga Rasul Yohanes dalam Injilnya mengajak kita untuk memandang Dia yang tertikam. Memandang hati yang disalib, yang tertikam karena dosa-dosa kita. Hati yang tertikam itu menjadi obat penyembuh dosa. Maka perilaku-perilaku yang melahirkan dosa itu hanya bisa disembuhkan menurut pendiri kami, dan itu juga yang kami hidupi di dalam karya-karya pastoral kami. Yang menjadi semangat kami adalah hati kudus Yesus. Jadi pada dasarnya para anggota MSC di tengah-tengah lapangan secara tidak langsung dia sudah berpastoral dengan spirit ini. Bahwa kadang-kadang ada juga yang belum menghidupi secara sempurna, tetapi ini menjadi dasar bagi kami semua MSC untuk menghidupi spirit ini di dalam pelayanan pembaktian diri kami, baik di tengah-tengah umat maupun di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya itu kan dari segi para imam ya. Kalau misalnya dari segi awam seperti kami, penyembuhan seperti apa kira-kira? Apakah lewat novena ataukah ada semacam boleh konsultasi atau menerima bimbingan dari para imam untuk kita juga boleh ikutan sembuh? Misalnya ada penyakit-penyakit secara fisik ataupun ya tahulah dengan dunia seperti sekarang ya, bahwa kita juga seringkali terbentur dengan yang namanya penyakit zaman, Pastor. Faktor utama atau yang pertama yang perlu juga katakanlah dihidupi oleh umat dalam hubungan dengan spiritualitas hati ini adalah membangun sikap rendah hati di tengah-tengah kehidupan dengan sesama. Sebab penyakit zaman itu banyak kali lahir karena kesombongan, karena ketegaran hati, karena kecongkakan, lalu kemudian melahirkan permusuhan, benci, dendam di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kita. Maka kita perlu
katakanlah belajar dari hati kudus Yesus ini adalah sikap rendah hati, mengakui diri sebagai yang lemah, tetapi juga sekaligus berani mengakui bahwa kita juga punya kekuatan. Kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan menggereja, banyak umat yang kalau diberi tanggung jawab sebagai dewan, dia menolak karena merasa saya belum bisa, tapi menilai orang lain bisa. Nah, ini jadi kita belajar dari spirit hati kudus Yesus ini adalah bahwa mengakui diri punya kelemahan, tetapi sekaligus juga harus berani mengakui bahwa saya punya kekuatan, karunia yang diberikan Tuhan untuk saya boleh membaktikan diri di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang utama adalah saya mengajak umat, mari kita masuk dalam hati kita masing-masing dan melihat bahwa di dalam hati kita itu ada kekuatan walaupun ada kelemahan.